ajmain wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan belajar menuntut ilmu meskipun secara daring. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dengan judul Logika Matematika. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan identitas kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri yaitu Edi Maulana dengan NIM 23214, Nurul Aprilianingsih NIM 23219, Umi Musyarofa NIM 23221, Gunita Anisatu Syahriah dengan NIM 23224, Indah Metsa Habibah dengan NIM 23225, dan Hasna Kamila dengan NIM 23228. Sebelumnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Alimatus Solihah MPD selaku pengampu mata kuliah konsep dasar matematika MISD dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Materi yang pertama yaitu definisi logika. Logika secara etimologi diturunkan dari kata sifat logika dari bahasa Yunani kuno yang berhubungan dengan kata logos yang artinya pertimbangan akal pikiran. Logika simbolik adalah ilmu tentang penyimpulan yang sah, khususnya yang dikembangkan dengan penggunaan metode-metode matematika dan dengan bantuan simbol-simbol khusus sehingga memungkinkan seseorang menghindarkan makna ganda dari bahasa sehari-hari. Selanjutnya yaitu definisi pernyataan. Pernyataan yaitu suatu kalimat yang hanya benar saja atau salah saja, tidak dua-duanya. Pada saat yang sama artinya tidak sekaligus benar dan salah. Sedangkan kalimat yang benar tidak, salah pun tidak adalah bukan pernyataan. C. Nilai kebenaran. Nilai kebenaran dalam konteks logika matematika sangatlah berhubungan dalam sebuah kalimat, di mana kalimat tersebut terdapat dua jenis, yaitu kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Kalimat terbuka yaitu kalimat yang nilai kebenarannya belum diketahui pasti, karena dalam kalimat tersebut masih terdapat variabel atau perubahan. Sedangkan kalimat tertutup yaitu kalimat yang nilai kebenarannya sudah diketahui pasti, benar atau salahnya, bukan kedua-duanya. Dalam konteks logika matematika ini, nilai kebenaran sangatlah banyak membutuhkan pembuktian, dan dari pembuktian tersebut akan terlihat jelas di mana nilai kebenarannya akan dikatakan benar. Kemudian ada operasi Euler dan Wiener. Yang pertama, operasi Euler disebut juga dengan operasi negasi atau lingkaran. Sedangkan operasi negasi merupakan operasi yang hanya berkenaan dengan satu unsur nilai kebenaran negasi. Sebuah pernyataan adalah kebalikan dari nilai kebenaran yang dimiliki oleh pernyataannya. Yang kedua ada operasi Wiener. Operasi Wiener adalah operasi yang berkenaan dengan dua unsur. Ada 4 macam operasi Wiener. Yang pertama, operasi konjungsi. Operasi konjungsi adalah suatu pernyataan majemuk yang terdiri dari dua pernyataan tunggal dihubungkan dengan kata dan disebut konjungsi. Kemudian ada operasi disjungsi, yaitu suatu pernyataan majemuk yang terdiri dari dua pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata atau disebut disjungsi. Kemudian yang ketiga ada operasi implikasi. Pernyataan majemuk bertingkat. Pernyataan majemuk bertingkat merupakan pernyataan majemuk yang menggunakan negasi, konjungsi, implikasi, dan berimplikasi. Pada kenyataannya, suatu pernyataan majemuk bersusun dapat dibuat dengan lebih dari dua pernyataan tunggal serta beberapa pernyataan majemuk lainnya. 1. Menentukan nilai kebenaran pernyataan majemuk bertingkat. Cara menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan majemuk bertingkat dengan menggunakan tabel kebenaran untuk beroperasi konjungsi, disjungsi, implikasi, dan berimplikasi. Tautologi adalah suatu bentuk kalimat atau rumus yang selalu bernilai benar, tidak peduli bagaimanapun kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya atau pernyataannya yang disimbolkan dengan B. Kemudian yang kedua yaitu kontradiksi. Kontradiksi adalah suatu bentuk kalimat yang selalu bernilai salah, tidak peduli bagaimanapun nilai kebenaran masing-masing kalimat pernyataannya yang disimbolkan dengan S. Argumen adalah rangkaian pernyataan-pernyataan yang mempunyai ungkapan pernyataan, penarikan kesimpulan inferensi,
Argumen terdiri dari pernyataan-pernyataan yang terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok pernyataan sebelum kata jadi yang disebut premis hipotesa dan pernyataan setelah kata jadi yang disebut